Maybe you were never alone, you just forgot how to be with yourself. Pernah gak sih? Kamu ada di tengah banyak orang, tapi entah kenapa rasanya sendirian. Bukan karena gak ada yang bisa diajak bicara, bukan juga karena gak punya teman. Tapi rasanya seperti gak ada satupun orang yang benar-benar mengerti apa yang ada di kepala kamu. Dan semakin kamu mencoba menjelaskan diri kamu kepada orang lain, semakin kamu merasa, kayaknya gak ada yang benar-benar ngerti aku dah. Aku pernah berpikir, mungkin rasa kesepian itu muncul karena kita nggak punya cukup banyak orang di sekitar kita. Jadi kita mencari teman, mencari seseorang yang bisa memahami kita, mencari seseorang yang bisa membuat kita merasa dibutuhkan, mencari seseorang yang membuat kita merasa, oh ternyata aku nggak sendirian. Tapi semakin aku berpikir tentang hidup, aku mulai sadar satu hal. Mungkin kesepian nggak selalu berarti kita kekurangan orang loh. Kadang kita hanya terlalu jauh dari diri kita sendiri. Kita hidup di dunia yang sangat luas. Ada begitu banyak manusia, begitu banyak tempat, begitu banyak cerita, dan begitu banyak kehidupan yang bahkan gak akan pernah kita ketahui. Dan anehnya, kita sering membuat satu lingkungan, satu kelompok, atau bahkan satu orang seolah-olah mereka ada seluruh dunia kita. Ketika mereka pergi, kita merasa dunia kita ikut runtuh. Ketika mereka menjauh, kita merasa nggak punya siapa-siapa. Ketika beberapa orang mengasingkan kita mulai bertanya, apakah ada yang salah dengan aku? Padahal, dunia ini jauh lebih besar daripada orang-orang yang sedang tidak memilih kita. Ada begitu banyak pintu yang belum kita ketuk. Ada begitu banyak manusia yang belum kita temui. Ada begitu banyak versi diri kita yang bahkan belum pernah kita kenal. Jadi mungkin, kalau hari ini ada orang yang nggak memahami kamu, itu bukan berarti kamu gak layak untuk dipahami. Mungkin kamu hanya sedang berada di tempat yang salah. Dan aku rasa salah satu bentuk cinta yang paling underrated dalam hidup adalah ketika kamu mulai menghargai diri sendiri. Bukan dalam arti menjadi egois, bukan berarti kamu gak membutuhkan orang lain. Tapi kamu mulai belajar, kalau gak ada yang memilih aku hari ini, aku tetap akan memilih diriku sendiri. Kalimat itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya nggak mudah. Karena sejak kecil, kita sering belajar untuk mencari validasi dari luar. Nilai kita bagus, kita merasa berharga. Orang menyukai kita merasa diterima. Seseorang membalas pesan kita merasa diperhatikan. Seseorang memuji kita merasa cukup. Dan tanpa sadar, kita memberikan orang lain terlalu banyak kekuasaan untuk menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Padahal, kenapa harga diri kita harus naik ketika seseorang menyukai kita? Dan kenapa harga diri kita harus turun ketika seseorang meninggalkan kita? Ada satu kalimat dari filsuf Stoik Epictetus, "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." Bukan hanya apa yang terjadi kepada kita, tapi bagaimana kita meresponnya. Dan mungkin kita memang nggak bisa mengontrol siapa yang tinggal, siapa yang pergi, siapa yang memahami kita, dan siapa yang salah memahami kita. Tapi kita masih bisa memilih bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri setelah semua itu terjadi. Self-love menurutku juga bukan selalu tentang merasa cantik, merasa hebat, atau selalu percaya diri. Kadang self-love itu sesederhana berhenti memaksa diri untuk diterima oleh seseorang, berhenti mengejar orang yang sudah jelas-jelas menjauh, berhenti menyalahkan diri sendiri hanya karena seseorang gak bisa melihat nilai kita, dan belajar mengatakan it's okay. It's okay kalau gak semua orang menyukai aku. It's okay kalau ada yang salah paham tentang aku. It's okay kalau ada fase di hidupku di mana aku berjalan sendirian. Karena berjalan sendirian tidak selalu berarti tersesat loh. Kadang itu justru cara kita menemukan arah. Dan semakin aku memikirkan tentang hidup, aku merasa life is actually about yourself. Bukan dalam arti aku, dan aku, tapi tentang perjalanan mengenal diri sendiri, tentang siapa kamu ketika nggak ada yang melihat, tentang apa yang kamu lakukan ketika nggak ada yang memberikan applause, tentang apa yang kamu pilih ketika nggak ada yang memuji, tentang bagaimana kamu memperlakukan dirimu ketika semuanya sudah nggak berjalan sesuai keinginan. Karena pada akhirnya, orang-orang mungkin akan datang dan pergi. Teman bisa berubah, hubungan bisa selesai, lingkungan bisa berganti, tempat tinggal bisa berubah.
bahkan versi dirimu sendiri pun akan berubah. Tapi satu orang yang akan selalu membawa kemanapun kamu pergi adalah dirimu sendiri. Jadi, kenapa kita nggak belajar berteman dengan diri sendiri? Kenapa? Carl Jung pernah mengatakan, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Menurutku, salah satu privilege terbesar dalam hidup adalah akhirnya bisa menjadi diri kita sendiri. Bukan menjadi versi yang disukai semua orang, bukan menjadi versi yang membuat semua orang puas, tapi menjadi seseorang yang ketika sendirian di kamar, kamu gak merasa perlu melarikan diri dari dirimu sendiri. Kamu bisa duduk, diam, berpikir, dan berkata, I'm actually okay being me. Mungkin suatu hari nanti kamu akan kehilangan beberapa orang, dan mungkin awalnya itu akan terasa seperti kehilangan sebagian dari dirimu. Tapi setelah waktu berjalan, kamu mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Ternyata, kehilangan seseorang gak selalu berarti kehilangan dunia. Kadang, itu justru memberi ruang untuk kamu membangun dunia yang baru. Dunia yang gak bergantung pada satu orang. Dunia yang gak bergantung pada apakah kamu diterima atau tidak. Dunia yang isinya kamu, impianmu, hal-hal kecil yang kamu sukai, tempat-tempat yang ingin kamu datangi, hal-hal yang ingin kamu pelajari, dan versi dirimu yang masih ingin kamu temukan. Dan mungkin itulah kenapa dunia terasa sangat luas, karena memang seharusnya begitu. Kita nggak ditakdirkan untuk memahami seluruh dunia, kita juga nggak mungkin dimengerti oleh semua orang, dan kita nggak harus cocok dengan semua orang. Kita hanya perlu menemukan tempat, orang, dan kehidupan yang terasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri. Jadi, kalau sekarang kamu sedang berada di fase di mana beberapa orang menjauh, please don't immediately think that you're alone. Maybe you are just being given space, space to grow, space to understand yourself, space to discover that your existence has value, even when nobody is fighting for you. Dan kalau suatu hari gak ada satu pun orang yang memiliki kamu, jangan lupa, kamu masih punya satu pilihan, diri kamu sendiri. Pilih dirimu, hargai dirimu, jagai dirimu. Bukan karena kamu gak membutuhkan orang lain, tapi karena kamu sadar, orang lain boleh menjadi bagian dari hidupmu, tapi mereka tidak harus menjadi seluruh hidupmu. Dunia ini terlalu luas untuk membuat satu penolakan menjadi akhir dari segalanya. Terlalu luas untuk membuat satu kehilangan menjadi alasan untuk berhenti hidup. Dan terlalu luas untuk membuatmu percaya bahwa kamu akan selamanya sendiri. Maybe you were never alone. Maybe you were just waiting to realize that you had yourself all alone. So, take your time, grow quietly, love yourself slowly, and keep going. Karena mungkin kehidupan bukan tentang menemukan seseorang yang akan selalu tinggal, tapi tentang menjadi seseorang yang tetap bisa berdiri bahkan ketika orang-orang pergi. And maybe that's what growing up really means. Thank you everyone.